Ya halo semua, kali ini saya mau melihat gambaran masa lalu ya. Terutama mungkin masa lalu saya, buat kamu yang resonate. Resonate itu dalam artian kamunya punya pengalaman yang sama atau berpikiran yang sama, punya perasaan yang sama dengan saya ya. Saya mau lihat ya gambaran masa lalu saya gitu loh. Kalau di akun yang lama sih saya udah banyak cincong ya, walaupun yang nonton juga dikit ya. Entah karena pembatasan atau memang tidak menarik ya. Apa namanya, saya udah pernah cerita sih dulu ya di akun yang lama kalau saya dulu pernah ingin diaborsi oleh mama saya dulu zaman saya kecil, bandel bandel banget. Itu dikurung di kamar mandi, tau gitu dulu kamu mama aborsi ya. Cuma udahlah, itu masa lalu ya. Dan bukan, saya tidak maksud menjebalkan aib mama saya juga pasti ada alasan kenapa seperti itu. Dia hanya manusia, dia juga punya masa lalu sebagai anak yang kurang baik. Makanya saya selalu bilang kalau ada soal persoalan rumah tangga orang tua, saya nggak punya pengalaman nah sebagai orang tua karena saya belum punya anak, tapi saya punya pengalaman nah sebagai anak. Utamanya kalau lagi berantem jangan depan anak, kalau sudah hubungan rumah tangga toksik banget, terutama suami selingkuh dan udah kabur, kenapa masih dilanjutin, janganlah budak cinta, apalagi kalau sudah punya anak, kasihan anak, seperti itu. Dan bagi saya, kenapa sekali lagi saya tidak baca kehamilan, kesehatan, karena bagi saya itu takdir ya, saya tidak berani membaca gambaran, walaupun hanya gambaran, termasuk jodoh sih, tapi kalau ada yang nanya jodoh, paling saya katakan, untuk pasangan yang langgeng, untuk kamu yang bisa langgeng dalam waktu lama, yang semoga amin bisa berjodoh. Paling saya jawab seperti itu. Karena ya jodoh, lahir mati, sepemahaman saya, di keyakinan saya, itu takdir ya, nggak bisa dirubah ya, layaknya iman kepada kodo dan kadar. Ah, kodo ada yang bisa berubah, kadar yang tidak bisa berubah. Kalau nggak salah seperti itu, aduh maaf. Oke, ini memang terakhir sih papa saya bilang, jangan menyalahkan mama kamu, jangan menyalahkan siapapun. Kakak-kakak saya juga sebenarnya baik-baik ya. Kita dilahirkan dan tumbuh di rumah yang sama. Tapi juga dulu saya udah sempat bercerita di konten di akun lama ya. Kita tuh kalau jadi orang tua ya, sepengalaman saya sebagai anak, tidak semua anak itu kuat. Layaknya petani menanam tanaman, mereka tidak melihat, ya sebisa mungkin mereka mungkin ya mencari yang bibit unggul. Tapi mereka menjaga-jaga apapun benihnya ya. Mereka berusaha dipupuk, disangga untuk supaya tumbuhnya ke atas menuju matahari ya, dalam artian tuh benar-benar mereka semua tanaman tidak dibeda-bedakan untuk benar-benar bisa berhasil jadi tanaman yang subur seperti itu kan. Kayak manusia sama ya, ada yang masa lalunya kelam cuma dia bisa berhasil karena dia termasuk orang yang kuat dan mau menjadi kuat, keinginannya bagus, keinginannya kuat. Ada yang lemah ya, makanya juga ada di kitab suci ya kalau sebenarnya Tuhan itu suka dengan orang-orang yang kuat. Ya, itu salah satunya ya, maaf kalau saya salah. Eh, Kadang saya juga suka bercermin ya, sering sih bertanya kenapa. ah saya nggak mau cerita lengkap lah, aib ya, karena Tuhan aja tuh menutupi aib kita sampai dengan nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar. Kalau soal itu mah ya, kalau kamu istilahnya ya, kalau kamu percaya tarot, itu kartu judgment, itu kan dilambangkan dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat, dibangkitkan ya, gambarnya kan orang yang dibangkitkan dari peti mati gitu kan. Jadi di tarot aja nyerempet-nyerempet ya, memang ada kebangkitan ya, kebangkitan orang-orang mati untuk diadili. Ya saya ada banyak kesalahan sih ya, sampai dengan saat ini maaf ya kalau saya pedes buat ngomongnya, karena saya nggak bisa sugar coating, suka pedes aja gitu ngomong, maaf ya, maaf maaf bener dah. Karena saya, tujuan saya baik ya, tapi ya harusnya bisa dengan cara yang lebih baik lagi. Mungkin kalau perlambangan saya ratu pedang ya, pernah mengalami suatu kesedihan, tapi saya tidak bisa terlalu menghandle nya dengan baik, jadi masih suka ada traumanya gitu ya. Tapi saya di konten-konten apapun saya nggak pernah kayak jangan dendam gitu kan, karena utamanya saya masih ada dendam, tapi saya berusaha menekannya gitu loh. Jadi walaupun saya belum terlalu bisa berusaha, setidaknya saya berusaha dengan cara menyampaikan ke kalian supaya juga saya mau belajar dari itu. Seperti kalau kata dakwah-dakwah di, ini maaf aku dakwah-dakwah gitu, dakwah-dakwah dari pemuka agama ya, mereka berdakwah utamanya untuk mereka sendiri ya, karena mereka nggak mau tahu istilahnya. Ini semoga bermanfaat terutama bagi saya itu gitu kan, untuk sebagai pengingat. Jadi apa sih ya, gimana ya, kok kan katanya ya, bukan katanya ya, itu pada saat nanti di dalam keyakinan saya ya. Aduh, udah 6 menit lagi.
pada saat dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, atau pada saat di alam kubur. Maaf ya, saya kurang paham, maaf banget. Tapi intinya itu nanti akan ditanya soal kenapa kamu menyakiti dia, kenapa kamu melakukan itu, nanti akan ditanya. Dan yang jawab itu bukan kita lagi, kita nggak bisa lagi berbohong. Itu entah tangan yang menjawab, entah kaki yang menjawab melangkah kemana, entah tangan yang menjawab melakukan apa, entah lidah yang menjawab benar-benar kayak jujur banget gitu ya, udah tidak bisa lagi berbohong kitanya kalau pada saat kita sudah meninggal. Karena kan aib sudah ditutupi oleh Tuhan sampai dengan kita meninggal. Pada saat meninggal ya aib itu terbuka, tapi ya di hadapan Tuhan gitu kan, untuk diadili gitu. Mungkin maaf kalau saya salah banget ya, astagfirullahaladzim, tapi saya berpikir mungkin itu yang saya nantikan. Karena kalau ditanya kenapa kamu begitu dulu, kenapa kamu begitu sekarang, kenapa begitu waktu itu, kenapa melakukan suatu kesalahan, kenapa, saya nggak paham. Saya nggak paham kenapa ya. Jadi kalaupun nanti saya sudah nggak ada ya, dan saya ditanya kenapa gitu kan, saya mau dengar dari anggota tubuh saya yang berbicara secara jujur, aku tuh kenapa gitu loh, karena aku nggak pernah sengaja melakukannya ya. Saya merasa seperti itu gitu. Jadi ini bukan mengenai suicide ya, karena tapi ada sih passive suicide, idealization itu kamu search di psikologi medikal ya. Jadi kayak tidak ingin bunuh diri secara aktif, tapi kayak udah pasrah, dalam artian kayak udah bosan dengan kehidupan seperti itu. Jadi maaf kalau saya salah ya, para psikolog yang tahu ya. Gini loh apa, intinya mah saya udah pasrah ya. Kalaupun nanti ditanya, saya justru pengen tahu jawaban jujurnya dari diri saya itu apa. Karena udah nggak bisa bohong lagi itu nanti pada saat kita sudah meninggal. Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu menyakiti dia? Jujur saya juga nggak tahu kenapa. Yang saya tahu saya hanya kilaf gitu kan. Maaf gitu. Tapi jelasnya seperti apa sih juga pengen tahu kenapa gitu. Yang pasti kan kalau ada anak kecil yang memukul teman sebangku, pasti guru SD atau guru TK-nya menanyakan kenapa, ya kan? Bukan langsung dihukum. Sama nanti kan ditanya dulu kenapa. Dan saya juga nggak paham kenapa. Nanti mungkin dijelaskan kan oleh anggota tubuh yang tidak bisa lagi berbohong. Oke, seperti itu aja. Ini udah 9 menit. Oke, 3 kartu mengenai masa lalu. Untuk yang resonate aja ya. Masa lalu. Masa lalu, aku, kamu, atau kita semua. 7 pedang, ada sesuatu yang disembunyikan, ada kelicikan juga, sempat berbuat salah lah. Lalu kartu kedua, walaupun hidupnya harmonis-harmonis aja, keluarganya baik-baik aja, overall. Lalu yang kartu ketiga, uang sih ada, materi ada. Intinya sih masa lalu kalau saya lihat ya memang berkecukupan, harmonis-harmonis aja, tapi masalah ada aja ya, entah dibuat dari sendiri atau yang itu yang kenapa, itu yang saya bingung kenapa. Yang mungkin nanti dijawab pada saat sudah meninggal ya, kenapa melakukan sesuatu yang kurang baik.